Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru membuat mie, kuahnya dikasih ikan teri. Demi terjalin silaturahmi, izinkan kami mengenalkan diri. Saya Muhammad Rafi Al-Kausar. Saya Maulana Yusuf. Saya Erika Estri. Saya Dimas Hadian. Saya Saiful Rasman. Kami dari kelompok 3 12B2 ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia, yaitu teks editorial. Teks editorial. Teks editorial merupakan sebuah artikel pokok atau rubrik dalam surat kabar yang berisi pandangan redaksi terhadap kejadian yang sedang hangat dibicarakan oleh publik pada saat surat kabar diterbitkan. Ciri-ciri teks editorial. 1. Topik tulisan teks editorial selalu hangat atau sedang berkembang dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat. 2. Bersifat aktual dan faktual. Teks editorial bersifat sistematis dan logis. 3. Teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. 4. Teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Maksud teks editorial adalah bermaksud untuk menanggapi sesuatu isu yang sedang beredar, memberikan saran, dan melatih pembaca agar berpikir kritis. Tujuan teks editorial adalah menuangkan pendapat tentang isu tertentu yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang struktur teks editorial, guys. Pernyataan pendapat tesis atau berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat, berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat oleh argumen. Argumentasi, bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis, guys. Bisa berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli atau fakta-fakta yang dapat dipercaya, penegasan ulang, pendapat atau reiteration berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta dalam bagian argumentasi. Jenis-jenis teks editorial. Teks editorial memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah imperatif, yang kedua ada kontroversial, dan yang ketiga adalah explanatory. Teks imperatif editorial bertujuan untuk menjelaskan isu dengan menyajikan fakta dan figur guna memberikan pengetahuan. Yang kedua kontroversial, memiliki tujuan untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Yang ketiga adalah explanatory, menyajikan masalah atau isu untuk dinilai sendiri oleh pembaca. Biasanya disajikan dengan tujuan mengidentifikasi masalah serta meningkatkan kesadaran masyarakat suatu. Kalimat teoritis, kalimat tanya yang biasanya mengarah pada pernyataan memberi semangat, kritik atau gagasan. Contoh, mengapa kita harus mencari sesuatu yang absurd seperti Tuhan ketika pertanyaan sendiri tak mengetahuinya. 2. Menggunakan konjungsi untuk memperkuat argumentasi, menunjukkan tambahan argumen dan argumen sebelumnya seperti bahkan, juga, selain itu, dan lagi pula, dan justru. 3. Kata ganti petunjuk, jenis kata ganti yang digunakan untuk merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau masalah lain yang menjadi fokus ulasan. Contoh, kata ganti tempat, di sana ada tempat makan yang enak dan juga murah. Kata ganti petunjuk umum, rumah itu indah dan megah sekali untuk ditinggali. 4. Menggunakan kata populer. 1. Kata populer, contoh kata kajian sampel. 2. Kata populer daerah, kata kajian kawasan, zona. 3. Kata populer daerah tinggi, kata kajian kota. Langkah-langkah penulisan teks editorial. Yang pertama, memilih topik terkini dan terhangat yang menarik pembaca. Yang kedua, mengumpulkan data untuk mendukung pendapat. Yang ketiga, menyesuaikan topik dengan pembaca. Dan yang terakhir, menyunting teks editorial. Ya, jadi di sini ada contoh teks editorial yang singkat yang berjudul "Kebiasaan begadang pada remaja bisa memicu depresi". Dapat kalian di sini sudah tertera strukturnya. Yang pertama yaitu pernyataan pendapat, yang kedua yaitu argumentasi, dan yang terakhir yaitu terdapat kesimpulan. Bisa kalian lihat dan cermati pada teks tersebut. Pada teks editorial kali ini, saya akan memberitahu salah satu kaidah kebahasaan yang ada pada teks ini, yaitu adanya konjungsi.
Seperti yang sudah diwarnai kuning, ini merupakan konjungsi penghubung antar kalimat. An istri namanya suami, saling sayang dan kolaboratif. Sekian presentasi dari kami. Semoga dapat pesan yang positif. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.